Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Yusuf yang juga tidak kalah seru ketika ia mendapat pergumulan yang berat setelah ia bekerja di rumah Potifar. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang, istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, dan singkat cerita istri Potifar mengajak Yusuf untuk berzina. Marilah tidur dengan aku, katanya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kembali bersama dengan Pelangi Sabda GKJ Pekalongan. Kali ini kita telah sampai di edisi yang ke-29. Masih merefleksikan kisah hidup tokoh kita, yaitu Yusuf. Jikalau kemarin kita telah belajar bagaimana Yusuf tetap berjuang untuk bertahan hidup meskipun ia dibuang dalam sumur dan kemudian dijual ke Mesir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Yusuf yang juga tidak kalah seru ketika ia mendapat pergumulan yang berat setelah ia bekerja di rumah Potifar, seorang pegawai Firaun di Mesir. Dan godaan itu kita baca dari Kejadian 39 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10, di mana Yusuf digoda oleh istri Potifar. Kejadian 39 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang, istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah kisah yang menarik yang dialami oleh Yusuf. Ternyata keberadaannya di Mesir tidak membuat ia terpuruk. Justru ia berhasil tampil dengan penuh prestasi menjadi pegawai, menjadi hamba dari pegawai Firaun, yaitu Potifar. Dan Yusuf berhasil menunjukkan kinerjanya dan ia menjadi orang kepercayaan bagi Potifar. Namun masalah baru muncul karena Yusuf itu orangnya tampan, perawakannya bagus, ternyata menarik hati dari istri Potifar, majikannya itu. Dan singkat cerita, istri Potifar mengajak Yusuf untuk berzina. Marilah tidur dengan aku, katanya. Coba bayangkan kalau kita seorang laki-laki berada di posisi Yusuf waktu itu. Tentu istri seorang bernama Potifar, istri pejabat besar dari Firaun, bukanlah orang sembarangan. Pasti parasnya cantik dan sebagainya. Lelaki mana yang tidak tergoda dengan kecantikan istri Potifar? Namun Yusuf nampaknya
tidak mudah jatuh dalam godaan seksual itu, dan ia berhasil mengendalikan dirinya. Paling tidak, ada dua hal yang menarik kalau kita cermati dari alasan Yusuf menolak rayuan dari istri Potifar. Yang pertama adalah, Yakub sadar bahwa ia telah diberikan pertolongan, ia telah menerima kebaikan dan kepercayaan dari Potifar, tuannya itu. Dan Yusuf tidak ingin melanggar kepercayaan dari tuannya itu. Maka, saudara-saudara terkasih, jikalau kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kita belajar dari Yusuf untuk mempergunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak kita selewengkan, tidak kita jadikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kalau ada orang yang percaya pada kita, artinya kita diberikan tanggung jawab untuk membalas kepercayaan itu dengan kinerja yang baik. Yusuf ingat akan kebaikan Potifar, dan dia tidak ingin menyakiti hati Potifar dengan meniduri istrinya. Ini berarti Yusuf bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya, termasuk pelayanan, godaannya bukan melulu soal godaan seksual, tapi godaan apapun yang membuat kita diajak, digiring, dipikat untuk berbuat dosa, untuk melanggar kepercayaan. Terkadang banyak sekali masalah muncul karena kita tidak cukup mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Entah itu jabatan, entah itu rahasia, entah itu pekerjaan, dan lain sebagainya. Praktik-praktik di negara kita termasuk korupsi dan sebagainya adalah bukti bagaimana kepercayaan publik itu dilanggar dan dikhianati demi keuntungan pribadi. Nah, kita belajar dari Yusuf untuk tetap teguh memegang kepercayaan dari pihak yang telah memberikan kepadanya. Kalau kita sadar tanggung jawab kita, kita tidak akan mudah tergoda untuk berbuat dosa, berbuat curang. Yang kedua, Yusuf tidak hanya menggunakan alasan ia telah diberi kepercayaan oleh Potifar, tuannya, namun ia juga ingat pada Gusti Allah. Yusuf berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah?" Yusuf tidak hanya takut pada Potifar, tidak hanya hormat pada Potifar, namun ia juga hormat dan patuh pada Allah. Ia sadar bahwa Allah melihat, Allah mengerti, ia sadar bahwa Allah lah yang akan terus memberikan berkat kepadanya. Kalau ia berbuat dosa, artinya ia menyakiti hati Tuhan. Ia juga tidak bertanggung jawab kepada Allah. Maka, kemampuan untuk tetap memegang tanggung jawab dari manusia, tapi juga tanggung jawab kepada Allah, merupakan kunci sukses Yusuf dalam hal ini. Meskipun kelak dalam kisah berikutnya ia difitnah dan dipenjara, tetapi kemudian ia berhasil mengatasi semua itu. Tapi Yusuf berhasil melawan godaan karena ia tahu bahwa ia bertanggung jawab kepada sesama, bertanggung jawab kepada Allah. Ayat 10 menarik. Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Bayangkan perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, tidak hanya sekali dua kali, tapi hari demi hari. Ini membuktikan bahwa Yusuf adalah orang yang tahan godaan dan dia konsisten, dia bertanggung jawab, tidak mudah terjerumus pada dosa. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk memiliki sikap seperti Yusuf, tidak mudah terjatuh dalam dosa, tidak mudah terkena bujuk dan rayu dari dosa itu, keinginan kita, sehingga kita tetap bertanggung jawab kepada Allah, namun juga kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar
ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar